Begini, jadi penjelasan hukum saya adalah begini ya, lawyer ada imunitas, ada kode etik. Sepanjang dia tidak melanggar kode etik, maka dia tidak bisa diproses oleh hukum di atasnya. Begitu juga dengan wartawan, punya kode etik jurnalistik. Ada imunitasnya. Kalau dia produk jurnalistik, tidak bisa. Nah, ini demi kita semua loh, teman-teman. Jadi kami, para tim hukum ini, ingin menyampaikan bahwa dari dakwaan yang dibacakan tadi, teman-teman, kalian dengar semua. Pertama, sidang ini harus terbuka. Tidak apa-apa, bro, ya kan, dokter? Dan memang harus terbuka. Kenapa? Karena selama ini yang dibangun image oleh si pengacara itu seolah-olah dia orang paling bermoral, paling baik, paling kaya. Nah, nanti di sini akan kita buka apa yang sebenarnya terjadi antara percakapan saya dengan Iklim Hakim dan dia dengan Iklim Hakim. Ini poin penting. Poin penting yang kedua, dari 36 halaman, lebih dari setengah itu adalah percakapan wawancara antara saya dengan media. Dan di situ kalian dengar dengan terang benderang bahwa Iklim Hakim mengaku saya adalah pengacaranya. Tapi bisa-bisanya di BAP dan konfrontir dia mengatakan saya tidak pernah memberikan kuasa dan saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani. Emang dia bodoh apa? Jadi setelah selesai urusan ini, penyidik itu pasti akan kita ambil sikap hukum. Kalian bisa dengar sendiri kan dibacakan. Jadi saya bingung, anak saya aja yang bukan fakultas hukum dia bingung. Di dalam dakwaan, Iklima mengatakan saya telah menunjuk Bang Razman pengacara saya. Itu poin 2-nya. Poin 3-nya, dia mengatakan Iklim Hakim, kalau tidak cukup bukti, saya tidak ada di titik ini. Artinya kalau dia tidak punya bukti, dia tidak akan preskon bersama saya. Bukti itu ada semua. Nah, tiba-tiba dibilang bahwa dia tidak mengatakan dilecehkan. Pertanyaannya, kalau dia mengatakan tidak dilecehkan oleh si HPH, si Hotman, bahasa dia ke saya dilecehkan. Kalau bahasa saya sebagai orang hukum diduga. Kan begitu ya? Kalau Iklim Hakim mengatakan kepada saya tidak dia dilecehkan, terus buat apa dia menandatangani kuasa ke saya? Buat apa kami preskon? Yang judul preskon itu adalah dugaan pelecehan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Iklim Hakim. Dan menyerahkan bukti-bukti dan diposting di Instagram dia. Terang kan? Kalau begitu berarti dia tahu judulnya. Dia kan bukan orang bodoh. Judulnya ada dan dia ikut. Dia terus preskon. Kemudian apa lagi? Dia mengatakan bahwa dilecehkan. Dia kirim chat WA ke saya yang katanya dari Hotman. Nah, belakangan Hotman bilang mereka pacaran, tapi sebelumnya Hotman bilang dia bukan siapa-siapa. Ada rekamannya semua. Ada rekamannya semua, ya Man ya? Ada semua rekamannya. Hotman itu mengatakan di awal, itu anak mangga besar, itu janda beranak satu, ingin pansos, dia bukan aspri gua. Belakangan bilang aspri dia. Nah, orang ini berdua yang harus diproses secara hukum. Karena itu, ini bukan main-mainan. Jadi saya ini sekarang menjadi sangat heran. Ketika ada orang perempuan nangis, ngadu, bahkan ikut istri saya, kita bantui. Lah bilang sekarang dengan sombongnya mengatakan bahwa dia tidak pernah menyampaikan surat kuasa kepada saya yang isinya dugaan pelecehan. Loh, kalau begitu yang ditandatangani ke saya apa? Ketika ditanya oleh penyidik waktu kami konfrontir, kalau saudara Iklima mengatakan tidak memberikan kuasa terkait dengan pelecehan seksual, lalu apa yang ditandatangani itu? Dia bilang, saya nggak bawa, saya nggak punya berkas. Nah, lah, kok berkas saya ada, berkas itu tidak ada? Terus apalagi yang lucu? Dia bilang, dia tidak tangan kuasa, tapi dia mencabut kuasa. Nah, bagaimana ceritanya? Ada bayi, tidak ada bapaknya. Jadi ini aneh gitu. Nah, karena itu untuk closing statement meramu ini semua, ini sangat menarik saudaraku, biar kalian dengar
Kan dia bilang saya KTP lah, ini itulah. Nanti baru kalian dengar macam mana mengerikan dan menjijikkannya chattingan-chattingan itu. Dan saya pasti akan buktikan itu. Bagaimana dia di Kementerian PPA bercerita, biar ibu itu nanti yang akan bersaksi di sini. Saya katakan, Iklim Hakim, mungkin kau dalam 2 tahun ini bergembira dan menjadi orang yang berbahagia dari orang yang menolong kau sehingga kau merendah-rendahkan saya. Tapi kali ini kau nggak akan bisa lolos karena kau pasti akan malu karena sikapmu sendiri. Begitu juga dengan penyidik. Jadi saya sangat senang kalau majelis hakim begitu tegas, itulah mau saya. Apalagi ibu itu perempuan, makin senang saya. Makin ketat, salah dikit langsung ditegur. Saya nengok ke belakang kena marah saya. Saya tengok padahal saya ada vertigo dikit, saya bilang, oh iya. Tapi beliau fair. Lebih dahsyat lagi ke Iklim, nggak perlu, jemput bawa sini. Takut saya nanti keluar, tahan Iklim Hakim. Baru seru. Jadi, tolong kalian datangi dia kok cabut gitu loh. Loh, Anda berani mengatakan ini, mengatakan itu, ya sudah. Kau yang menabur angin Iklim Hakim, kau yang menuai badai. Kau yang diduga berkompromi dengan Hotman hari ini, kalian akan menanggung resikonya. Saya sudah katakan, semua ada masanya untuk kita membukanya. Begitu. Jadi ini saja dari kami. Mungkin ada data yang perlu mau disampaikan siapa? Si Oma Rahmat ada? Silakan dikit. Ada tak? Tunggu dulu, biar tambah. Kalian mau bebas nggak ya? Pertama begini, saya mau informasi nih kepada teman-teman media. Terima kasih tadi udah datang dari pagi, ya kan? Saya mohon teman-teman semuanya untuk dikawal terus kasus ini. Kemudian tadi hakim kan memerintahkan untuk mematikan kamera, artinya tidak boleh live. Pertama saya mau sampaikan bahwa setelah sidang ini berakhir, Kami juga. dan nanti habis makan siang kami akan mengajukan untuk sidang ini dapat disiarkan secara live. Begitu dengan perkara-perkara viral yang lainnya. Saya minta agar kasusnya dikawal terus dan sidang ini makin membuka tabir bagaimana sebenarnya Iklim Hakim itu mengakui, kalau saya pengacaranya, Iklim Hakim itu mengakui bahwa dia memberikan data ke saya, Iklim Hakim itu mengaku bahwa ada dugaan pelecehan, sehingga semuanya terbantahkan. Makanya kita mengajukan eksepsi dan nanti apapun hasilnya kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Begitu. Apa yang menarik tadi di poin di persidangan? Iya, yang paling menarik hakimnya tegas. Saya suka. Kemudian tidak terdengaling-aling. Kemudian dakwaannya singkat dan poinnya itu saja. Nggak ada yang spesifik, ya. Terus tadi bertemu Iklim Hakim ya. Dia kabur. Dia tidak berani dan harusnya dia kalian kejar. Tapi nggak konfirmasi. Nggak berani dia. Mendekat aja dia. Saya duduk di sini, sengaja saya di depan, biar dia ternyata dia pilih jalan lain. Oke, thank you Ki.